Ya, setelah kita membahas apa itu ekskresi, ya, dan apa bedanya dengan sekresi dan defekasi, maka di bagian ini kita akan membahas salah satu organ penting yang menjadi penyusun sistem ekskresi, yakni hati. Nah, hati itu memiliki banyak fungsi di tubuh manusia. Di antaranya, hati kita itu bisa melakukan pembersihan racun, ya, atau diistilahkan dengan detoksifikasi racun. Ini kita bahas di konsep sel, di mana hati itu melakukan perombakan racun dengan menggunakan organel, yakni peroksisom, atau menggunakan retikulum endoplasma halus. Kemudian, fungsi lain dari hati adalah melakukan pembentukan atau sintesis protein-protein dari darah. Dan ini banyak jenisnya, ya, baik itu mungkin albumin, globulin, atau jenis protein darah yang lain. Kemudian hati kita itu juga bisa melakukan metabolisme karbohidrat dengan cara gula dari darah diambil kemudian disimpan jadi glikogen. Jadi dia bisa mengkonversi, ya, glukosa dan disimpan jadi cadangan makanan dalam bentuk polisakarida yang disebut dengan istilah glikogen. Kemudian fungsi hati yang lain yang paling atau fungsi tambahan penting yang lain, ya, dibahas di konsep sistem pencernaan, bahwasanya hati itu bisa menghasilkan cairan empedu. Nah, maka dalam hal ini hati merupakan bagian dari kelenjar pencernaan. Nah, 4 yang pertama ini bisa kita katakan tidak berkaitan fungsi hati sebagai bagian dari sistem ekskresi. Adapun yang berkaitan dengan sistem ekskresi, ya, fungsi hati diantaranya adalah melakukan perombakan senyawa bernitrogen. Ya, diantaranya adalah protein. Jadi dia bisa merombak protein menjadi apa? Urea. Nah, sehingga urea nanti itu dibuang melalui urin. Kemudian yang kedua adalah hati kita juga bisa merombak sel darah merah yang tua atau rusak, ya. Dalam hal ini terutama adalah hemoglobinnya. Kemudian dihasilkan produk berupa bilirubin yang ujung-ujungnya nanti dia menjadi bagian dari cairan empedu. Maka dua inilah yang dihasilkan hati sebagai bagian dari sistem ekskresi, yaitu urea dan bilirubin. Nah, kemudian bagaimana caranya mereka menghasilkan dua senyawa tadi?
atau buat apa juga. Yang pertama kita mulai dengan perombakan protein sebagai salah satu senyawa bernitrogen. Apa maksudnya senyawa bernitrogen? Ya, dalam hal ini maksud kita itu ada beberapa senyawa yang mengandung nitrogen. Selain protein ada juga yang lain, yaitu diantaranya asam nukleat. Kelompok DNA dan RNA itu punya nitrogen. Cuman di sini kita tidak bahas ke sana ya. Kita ambil yang simpelnya dan kita bahas yang protein saja. Nah, untuk perombakan protein, maksudnya ketika teman-teman mengkonsumsi protein dalam jumlah yang banyak, ya, dan melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh, kebutuhan harian dari tubuh, maka nanti protein itu kan ketika masuk ke dalam tubuh, dia dipecah dulu, dicerna dulu jadi monomer dalam bentuk asam amino, yang mana baik asam amino maupun protein, ya, itu mengandung unsur selain karbon, hidrogen, oksigen, dia juga mengandung unsur nitrogen, gitu. Maka inilah salah satu senyawa yang mengandung nitrogen, itu protein ada nitrogennya, gitu. Jadi kalau karbohidrat dan lemak itu hanya unsurnya CHO, karbon, hidrogen, dan oksigen, maka protein selain CHO juga mengandung nitrogen. Memangnya kenapa, teman-teman? Jadi untuk ketika teman-teman memakan nutrisi, ya, baik itu karbohidrat, lemak, protein, atau senyawa-senyawa atau nutrisi jenis yang lain gitu, maka ujung-ujungnya kalau teman-teman memakan nutrisi itu dalam jumlah yang berlebih, ya, itu nanti tentunya kita bisa simpan di dalam tubuh, tapi ternyata tubuh kita itu kemampuannya hanya bisa menyimpan nutrisi itu, kelebihannya itu dalam dua bentuk. Yang pertama bisa dalam bentuk namanya glikogen, ya. Dia adalah salah satu jenis polisakarida atau karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk lemak. Jadi cuma dua macam, karbohidrat dan lemak. Kalau protein dia nggak bisa simpan, atau maksudnya dia tidak bisa menyimpan dalam bentuk protein. Maka glikogen, karbohidrat, dan lemak itu unsurnya cuma CHO. Maka kalau asam amino atau protein masuk dalam jumlah yang berlebih, pengen disimpan jadi lemak atau glikogen, maka unsur nitrogennya itu harus disingkirkan seperti itu. Ya, maka inilah fungsi dari hati kita, yaitu menghilangkan gugus nitrogen dalam bentuk namanya NH2. Disebut dengan istilah gugus amina gitu. Maka prosesnya, ya, ini dikenal dengan istilah deaminasi gitu. Deaminasi, proses lepasan gugus amina NH2. Maka manusia, ya, NH2 yang dihasilkan sebagai hasil perombakan atau konversi asam amino, ya, itu kemudian ternyata sebelum dikeluarkan sama manusia itu dikonversi dulu jadi senyawa yang lain gitu. Dia tidak membuangnya dalam bentuk NH2, ya. NH2 itu cukup toksik untuk dilewati atau melewati darah gitu. Maka dari itu manusia harus mengkonversinya jadi senyawa lain. Apa itu? Jadi dengan ditambahkan dengan CO2, ya, di dalamnya itu ada CO2 ditambahkan, maka manusia mengkonversi NH2 ini jadi yang namanya urea. Nah, barulah nanti urea dari hati itu kemudian dibawa oleh darah, ya, menuju ke ginjal dan dibuang lewat ginjal gitu. Nah, ada pembahasan lebih rinci, bagaimana dengan makhluk hidup lain? Apakah sama dengan manusia atau hewan lain sama dengan manusia? Maka jawabannya ternyata pengeluaran senyawa bernitrogen ini pada hewan itu ada 3 macam atau 3 bentuk. Ada yang membuangnya dalam bentuk urea. Ada hewan yang membuangnya dalam bentuk amonia atau NH3, ya.
Dan ada hewan yang membuangnya di bentuk yang ketiga, namanya asam urat. Maka pada dasarnya ternyata ada 3 jenis atau 3 cara pengeluaran zat bernitrogen dari tubuh hewan, ya, amonia, urea, dan asam urat. Nah, apa beda ketiganya? Kenapa mereka harus berbeda seperti itu? Maka ini, ya, ini maksud kita semakin ke kiri, ya, senyawa ini, maka dia semakin toksik, semakin beracun. Maksudnya gimana? Amonia itu paling beracun dibanding dua yang lain. Asam urat itu paling tidak beracun, paling kurang toksisitasnya dibanding yang lain. Urea pertengahan seperti itu, ya. Maka semakin toksik sanyawanya, semakin butuh banyak air untuk mengeluarkannya, karena dia dikeluarkan dengan cara dilarutkan di air, gitu. Maka semakin toksik, semakin butuh air, gitu ya. Makanya semakin kiri ini, maka dia semakin encer gitu. Amonia itu paling encer. Semakin ke kanan, maka ini semakin pekat, ya. Maka asam urat ini untuk mengeluarkannya pekat gitu. Urinnya pekat. Maka dari itu, ya, semakin banyak air, amonia itu cocoknya untuk hewan yang hidup di air. Apa itu? Ya, ikan. Jadi kalau ikan itu buang air kecil, pipis, maka isinya apa? Amonia secara umum, ya. Sementara urea ini dikeluarkan oleh kelompok mamalia, kita termasuk di dalamnya, dan juga kelompok amfibi, kelompoknya katak, ya. Sementara hewan-hewan yang dia cenderung jauh dari air, ya, maka untuk menghemat sekalian air dari tubuhnya, maka dia mengeluarkan urin yang pekat seperti itu, dan pengeluarannya dengan menggunakan asam urat nih untuk kelebihan nitrogennya. Hewan apa itu yang jauh dari air, yang suka terbang? Yaitu aves, atau mungkin temennya ada namanya reptil gitu. Nah, inilah teman-teman, ya, pengelompokan 3 jenis pengeluaran senyawa bernitrogen. Amonia dikeluarkan oleh ikan, urea oleh kelompok mamalia dan amfibi, sementara asam urat oleh aves dan reptil. Maka teman-teman bisa lihat tuh contohnya untuk paling mudahnya mungkin reptil, ya. Teman-teman bisa lihat feses dari cicak misalnya, bandingkan dengan urinnya cicak dengan urinnya manusia, yang mana lebih pekat. Nah, maka urin cicak itu kalau pernah lihat fesesnya ada warna putih, ada warna hitam, ya. Yang hitam itu adalah fesesnya, yang putih itu adalah urinnya. Maka urinnya pekat banget sampai keras seperti itu, beda dengan urinnya manusia, lebih encer seperti itu, ya. Maka aves juga seperti itu, kalau mereka buang air kecil, ya, urinnya lebih pekat tentunya dibanding manusia. Dan luar biasanya aves dan reptil itu punya persamaan, di mana urin dan feses itu dikeluarkan secara umum secara bersamaan, ya, menggunakan namanya kloaka. Gitu. Mereka punya namanya kloaka, yaitu tempat bermuaranya 3 saluran, ya. Dari sana keluar urin, maka dia sistem ekskresi, bagian dari sistem kemih. Kemudian keluar darinya feses, maka sistem pencernaan, dan juga tempat keluarnya telur, maka sistem reproduksi. Maka istilahnya itu tempat pengeluaran 3 atau tempat bermuaranya 3 saluran dari 3 sistem berbeda. Nah, itu dia teman-teman untuk perombakan senyawa bernitrogen, ya, sebagai perwakilan di sini protein. Kemudian yang kedua adalah perombakan hemoglobin dari eritrosit. Nah, untuk sel darah merah, ya,
Itu kan dia dihasilkan oleh sumsum tulang. Ini ada tulang ya. Jadi ada ada tulang pipa ini. Dia tersusun atas dua bagian, ada tulang keras, ada tulang sponsnya. Tulang sponsnya terletak di bagian palanya ini nih. Ya. Ada lembut di sini, kalau kita masakin bisa kita kunyah gitu ya. Ini di bagian inilah terdapat namanya sumsum tulang merah gitu. Sumsum tulang merah. Kenapa dengan sumsum tulang merah? Disinilah tempat produksi semua sel darah, ya, termasuk eritrosit. Nah, setelah eritrosit dibuat di sumsum tulang, maka eritrosit dengan segera dibawa menuju ke pembuluh darah. Gitu. Apa gunanya? Ya, pembuluh darah, maka eritrosit berperan di sana untuk mengangkut oksigen, mengikat oksigen gitu. Jadi cirinya adalah dia punya banyak hemoglobin di dalam sitoplasmanya. Ini Hb yang fungsinya adalah mengikat oksigen atau CO2 terutama. Ya. Nah, ternyata sel darah merah kita itu punya umur kurang lebih di dalam pembuluh darah kita dia bekerja maksimal 120 hari. 4 bulan, teman-teman. Maka ketika umurnya sudah melebihi 120 hari, maka dianggap eritrosit itu sudah tua. Ya. Maka eritrosit yang tua itu sudah tidak maksimal, tidak optimal lagi di dalam mengangkut oksigen gitu. Maka eritrosit tua atau mungkin yang rusak ya, itu kemudian dengan segera harus dirombak dengan cara dia dibawa ke organ limfa atau hati. Limfa dan hati gitu ya. Maka nanti bayangin teman-teman, di dalam sana ya, ini ada sel darah merah. Dia bagian terbanyaknya adalah hemoglobin. Hemoglobinnya. Jadi sel darah merah itu berbeda dengan sel-sel secara umum di tubuh kita. Secara umum kan di dalam sel ada membran, kemudian ada sitoplasma, ada organel-organel seperti nukleus, RE, badan Golgi, ya, ribosom dan yang lain. Nah, pada sel darah merah organel-organel itu ya dihilangkan. Kenapa? Karena sel darah merah fungsi utamanya adalah pengangkutan oksigen. Maka semua bagian yang tidak berperan dalam pengangkutan itu dihilangkan. Sehingga ruangan yang ada di sitoplasma itu bisa maksimal untuk Hb. Sehingga Hb bisa menghasilkan atau mengikat lebih banyak oksigen gitu. Maka di sini teman-teman bagian terbanyak adalah Hb. Nanti di dalam limfa atau hati, Hb itu kemudian dipecah jadi dua protein terpisah, yaitu protein hemin dan protein globin. Gitu. Nah, untuk yang globin nanti mirip dengan protein secara umum, dia dirubahnya jadi urea, dikonversi jadi urea baru dibuang gitu. Tapi berbeda dengan globin, yang hemin ini protein yang sedikit kompleks, ya, sedikit berbeda, yang mana nanti dia harus dikonversi dengan cara dilepaskan zat besi dari dia, ada Fe2+ ya, zat besi dihilangin dari dia, sehingga nanti terbentuk namanya biliverdin. Biliverdin. Nanti biliverdin inilah yang dirubah jadi bilirubin. Ya. Nah, bilirubin kalau sudah terbentuk, ini bilirubin ini dia akan menjadi bagian dari cairan empedu gitu. Maka dikeluarkan oleh hati menuju ke saluran pencernaan. Ya, bilirubin itu. Maka bayangin teman-teman, nanti ketika tiba di mana? Di saluran pencernaan, anggaplah ini ada usus ya. Ini ada ususnya teman-teman. Ini ada usus. Ya, nanti di dalam sana
bilirubin dikonversi jadi namanya urobilinogen maksudnya. Ya, dikonversi jadi urobilinogen. Kemudian nanti urobilinogen ini sebagian darinya itu diserap dari usus halus bersama makanan menuju ke darah bersama nutrisi, kan usus halus tempat penyerapan nutrisi. Sebagian dari urobilinogen itu ke darah, dari darah nanti dibuang ke ginjal gitu. Maka nanti di sini dia akan mewarnai urin gitu. Ya. Sehingga di dalam ginjal ya, dia dikonversi lagi membentuk urobilin yang kemudian mewarnai urin ya. Sementara sisanya sebagian besar dari urobilinogen itu diteruskan ke usus besar menghasilkan yang namanya sterkobilin atau dikonversi jadi sterkobilin, yang mana sterkobilin ini kemudian dialah yang mewarnai feses. Dia mewarnai feses. Nah, maka itu ya, dua, akhirnya bilirubin tergantung tempat pengeluarannya, dia bisa keluar melalui ginjal, maka dia nanti keluar dalam bentuk urobilin, atau dia bisa keluar dalam bentuk sterkobilin, yaitu melalui anus ya, yang dia dibentuk di usus besar gitu. Nah, itu teman-teman untuk perombakan sel darah merah, terutama hemoglobinnya yang tua atau rusak.